Oke, di video kali ini gue ingin mereview sebuah brand lokal dari Indonesia yang gue yakin banget nih kalian udah pada familiar dengan brand ini karena termasuk brand yang udah beredar lama banget di Indonesia dan terkenal dengan produk-produk untuk perawatan rambutnya dan diklaim menggunakan bahan-bahan yang alami. Nah, seperti yang udah kalian lihat di judul, nama brandnya itu adalah Natur. Dan kita tahu lah ya, kalau misalnya Natur tuh terkenal banget dengan rangkaian produk perawatan rambut. Mulai dari shampoo, conditioner, hair tonic, dan juga berbagai macam lagi line-line produk mereka yang dikhususkan untuk merawat rambut kita. Nah, dan gue yakin banget kita tuh sering banget gak sih denger kalau misalnya brand Natur itu udah terstereotip sebagai brand yang berfungsi untuk mengobati rambut rontok, dimana ini adalah permasalahan yang sedang gue alami sekarang juga nih teman-teman. Di kesempatan kali ini gue ingin mereview dua produk dari Natur. Ini dua-duanya adalah hair tonicnya dia. Jadi kalau misalnya untuk rambut rontok tuh kayak identik perlu dipakai hair tonic, ya nggak sih? Dan gue sudah mencoba kedua-duanya dan gue ingin mereview bagaimana pengalaman gue dalam menggunakan kedua produk tersebut dan mana yang lebih efektif untuk mengobati atau mencegah rambut rontok. Oke, jadi untuk produknya sendiri yang lagi happening juga di pasaran itu adalah kedua produk ini, untuk produk hair tonicnya Natur. Yang pertama itu, ini adalah hair tonic dengan aloe vera ekstrak warnanya yang hijau. Lalu yang kedua itu adalah hair tonic dengan ginseng ekstrak warnanya yang kuning. Jadi mereka mengeluarkan dua varian ini untuk hair tonic mereka yang paling terbaru. Nah, kedua varian ini juga memiliki klaim dan fungsi yang berbeda seperti yang ditulis di packagingnya. Kalau untuk aloe vera ekstrak itu, dia itu berfungsi untuk menjaga kesuburan rambut, tapi kalau untuk yang ginseng ekstrak, dia itu untuk merawat kekuatan akar rambut. Jadi sebenarnya intinya keduanya ini berfungsi untuk perawatan rambut kita yang rontok, teman-teman. Ada yang berfungsi untuk merawat kekuatan akarnya, ada juga yang berfungsi untuk menutrisi kesuburan rambutnya, seperti itu. Nah, di sini untuk permasalahan yang gue punya di rambutku ini adalah rambutnya tuh rontok banget, teman-teman. Oke, jadi gue nggak tahu kenapa ya, apa karena memang rambutku yang udah terlalu panjang sehingga akar-akarnya tuh jadi kayak terlalu berat untuk menopangnya, jadinya sering banget rontok, atau terkendala dengan masalah makanan atau apapun itu yang dikonsumsi dari dalam, gue nggak tahu. Yang pasti intinya gue ingin tetap menjaga rambutku untuk tetap panjang, tumbuh sampai lebih panjang lagi dari ini, tapi gue juga nggak pingin rontok gitu. Nah, kerontokan yang gue alami itu terlihat jelas banget pada saat gue setelah habis keramas. Itu kelihatan banget, jadi pada saat gue keramas, gue kan pasti keringin rambut ya. Itu biasa gue pakai hair dryer atau dikipas-kipas aja kayak gitu. Dan itu kan sambil begini-begini ya. Nah, itu langsung deh tuh, rontoknya tuh kelihatan banget. Dan itu kayak yang bisa di bulet-buletin gitu loh. Jadi kayak lumayan banyak gitu porsinya untuk sebuah rambut yang lagi rontok gitu. Nah, kalau untuk sekali dua kali keramas kayak gitu sih gue masih agak wajar ya, mungkin normal lah. Tapi kalau misalnya udah berkali-kali keramas dan mendapatkan kerontokan yang sebegitunya, gue juga mulai agak was-was. Karena bisa dilihat di sini gue takutnya akan ada kebotakan atau apalah itu, walaupun memang sekarang juga masih baik-baik aja, tapi biar bagaimanapun gue harus mempunyai produk yang gue bisa andalkan untuk mencegah kerontokan ini supaya nggak berlarut, ya kan? Oke, karena ada dua hair tonic dengan klaim dan jenis yang berbeda, gue pastinya nggak mencampurkan atau menggabungkan pemakaian dari keduanya. Gue pakai dulu yang pertama, lalu gue coba untuk yang kedua. Jadi awalnya itu gue pakai yang si aloe vera extract sebagai hair tonic gue. Jadi gue pakai sampo-nya tuh sampo biasa aja, sampo yang nggak dari Natur. Lalu setelah itu pada saat ngeringin rambut gue pakai si Natur aloe vera ini. Jadi kayak di-combine gitu loh antara dua brand, nggak fully Natur. Nah, kesan pertama dari pemakaian si aloe vera extract hair tonicnya Natur ini pastinya masih rontok, masih serontok awal. Jadi emang bener-bener kayak ya sama aja kayak nggak pakai hair tonic juga gitu. Nah, baru kelihatan hasilnya itu setelah pemakaian di 2 minggu setelahnya, teman-teman. Jadi di 2 minggu setelahnya itu tuh udah mulai terlihat untuk perubahannya. Jadi kayak kalau yang pertama itu bisa diginiin langsung kayak ada 20-50-an.
Nah, di 2 minggu sampai sebulan setelahnya itu udah mulai terlihat banget pengurangannya. Jadi kalau gue giniin itu palingan cuman kayak 5, paling banyak tuh 10-an. Dan itu bener-bener bikin happy banget. Jadi mulai dari saat itu gue pakaikan si aloe vera hair tonic ini secara rutin dan teratur. Karena memang hasilnya tuh udah terlihat jelas gitu kan ya. Gue bisa ngerasain sendiri kalau emang rontok gue ini berkurang karena si aloe vera ekstrak ini. Nah, setelah beberapa bulan ke depannya, itu kan gue masih pakai hair tonic ini. Cuman karena memang gue pakai secara rutin, setiap keramas gue pasti pakein. Jadi ini tuh cepet habis. Dan gue berpikir, karena yang pertama itu gue pakai kan yang aloe vera, itu fungsinya untuk menjaga kesuburan rambut. Jadi itu lebih ke menutrisi dan membantu menjaga kesuburan rambutnya, lebih ke memberikan nutrisi gitu ya. Nah, gue pingin beralih atau mencoba untuk varian keduanya si hair tonicnya, itu yang si kuning ini. Ini yang ginseng ekstrak teman-teman, dia tuh merawat kekuatan akar rambut. Nah, kenapa gue beralih ingin mencoba untuk yang si ginseng ekstraknya ini? Karena gue berpikir ginseng itu kan lebih berfungsi untuk memang mengurangi kerontokan pada rambut ya. Nah, gue harapannya setelah berpindah dari aloe vera itu, rambut tuh makin lebih gak rontok lagi gitu. Nah, jadilah gue gantilah hair tonic gue ke si yang kuning ini. Nah, kesan-kesannya tuh apa semenjak gue beralih dari si aloe vera yang hijau ke yang kuning ini? Ternyata tuh malah rambut rontok gue itu jadi makin lebih bertambah dibanding pada saat gue menggunakan varian yang hijaunya. Jadi gue juga agak bingung ya pada saat itu. Kan seharusnya kalau misalnya untuk yang ginseng itu dia tuh lebih kayak kompeten gitulah istilahnya ya, karena memang bahan dasarnya ginseng dibanding dengan si aloe vera kalau untuk rambut rontok. Tapi ternyata di pemakaian gue, di pengalaman gue pribadi, si aloe vera inilah yang lebih bekerja dengan baik di rambut gue. Nah, tapi balik lagi ya, karena semua produk yang kita pakai itu kan gak mungkin dan jarang sama di satu orang dengan orang yang lain. Jadi mungkin kalau di gue justru malah kebalikannya, si hijau ini yang lebih berfungsi. Tapi mungkin di orang lain justru malah memang yang si kuning ini, atau mungkin malah keduanya bisa berfungsi dengan baik atau malah tidak keduanya. Nah, itu tergantung dari kondisi kekuatan atau akar rambut kita masing-masing pastinya. Oke, jadi kesimpulannya gue bisa menyimpulkan selama pemakaian yang terpisah dari dua varian hair tonic mereka yang berbeda ini, kalau si aloe veranya itu yang lebih berfungsi untuk mencegah kerontokan di rambut gue. Nah, kalau kalian punya pengalaman pribadi kalian juga selama menggunakan dua varian hair tonicnya si Natur ini, bisa share-share juga di kolom komentar apakah efektif untuk mengurangi kerontokan rambut kalian. Karena kalau di gue sendiri, gue sekarang mempercayakan ke hair tonicnya yang si hijaunya ini dibanding ke yang si kuningnya ini. Oke, untuk harga dan keterangan dari produknya sendiri nanti gue akan tuliskan di description box yang di bawah. Kalian bisa lihat sendiri untuk harganya, dan mungkin bisa menjadi referensi juga untuk kalian dan bermanfaat juga untuk kalian yang lagi mencari hair tonic pilihan untuk mengurangi rambut rontok kalian. Oke, jadi sekian untuk review dari kedua hair tonic dari Natur ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi gue sendiri. Terima kasih untuk yang udah nonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian.